Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk menghafal surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai ayat ke-13, maka Ananda yang pertama kali Ananda harus memastikan beberapa potongan-potongan ayat yang Ananda akan talakikan. Ananda harus memahami setiap akan mentalakikan ayat-ayat pada surah Al-Mutaffifin, maka Ananda harus membuat potongan-potongan khusus untuk dibaca setiap potongan ayat ini secara bin nadhar, bila nadhar, dan takrir. Baik, anak-anakku sekalian, pada ayat berikut ini, ayat 7 dan ayat 7 sampai ayat ke-13, maka di sini kalau kita lihat di mushaf, itu ada 3 baris. Jadi ayat 7 sampai ayat ke-13 itu ada 3 baris. Nah, artinya ada baris pertama, ada baris kedua, ada baris ketiga. Kemudian ada seperempat baris di baris yang keempat. Nah, maka Ananda harus pastikan ketika mau mentalakikan, mau ikut per ayatnya, atau mengikuti kepada potongannya, atau mengikuti kepada barisnya. Untuk memudahkan Ananda dalam menghafal, maka Ananda tinggal pilih mau per ayat, mau per potong ayat, atau per baris. Kalau sekiranya semakin pendek potongan ayatnya, itu memudahkan Ananda, maka pilih pilihan ini. Tapi kalau seandainya Ananda bisa menghafal dengan potongan dengan yang panjang, baris yang panjang, maka Ananda boleh memilih menghafal dengan potongan baris yang panjang. Pilihan kita serahkan kepada Ananda. Nah, untuk kali ini ayat yang ke-7 itu potongannya hampir setengah baris. Maka bisa kita katakan ayat yang ke-7 ini termasuk potongan ayat yang pertama. Oke, kita mulai. Untuk potongan ayat yang pertama ini, ayat yang ke-7, bunyi ayatnya adalah Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Maka pada ayat ini Ananda kita bacakan ayatnya, kemudian Ananda mengikuti. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, ini tahapan yang pertama adalah tahapan bin nadhar. Artinya Ananda membaca, menghafal dengan cara melihat pada ayat yang ke-7. Itu tahapan bin nadhar. Nah, pada tahapan bin nadhar ini Ananda membaca sebanyak 5, 7 kali, bahkan bisa lebih dari 7 kali. Artinya dibaca sebanyak 7 kali bahkan lebih dengan cara melihat pada potongan tersebut. Nah, ketika sudah membaca, maka Ananda pindah ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan bila nadhar, di mana Ananda membaca tanpa melihat. Contoh seperti ini. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ini dibaca dengan bila nadhar sebanyak 7 kali bahkan lebih. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan bila nadhar. Apa itu tahapan bila nadhar? Tahapan menghafal tanpa melihat Al-Quran. Artinya ayat yang tadi kita baca, kita bisa mengingat-ingat. Kalaupun lupa, kita lihat sedikit kepada mushafnya. Kita mulai. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, pada tahapan ini anak-anak membaca sebanyak 7 kali. Oke.
Berikut kita pindah ke ayat yang berikutnya, yakni ayat yang ke-8. Bunyinya adalah wa ma adraka ma sijjin. 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 Pada tahapan berikut ini, Anda wajib membaca sambil melihat pada mushafnya. Wa ma adraka ma sijjin. Dibaca sebanyak 5 bahkan sampai 7 kali. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan bila nadhar, di mana Anda membaca tanpa melihat tapi mengingat-ingat hafalan yang dibaca tadi. Atau kalaupun Anda lupa bisa melihat kepada mushafnya. Contoh, wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dibaca sebanyak 7 kali. Ini tahapan yang kedua. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya, yakni tahapan takrir. Apa itu takrir? Tahapan mengulang-ulang bacaan ayat pertama dan ayat kedua, atau potongan yang pertama dan potongan kedua. Sebelum kita masuk ke potongan yang ketiga, Ananda membaca potongan yang pertama dan potongan yang kedua sebanyak 2 kali. Contoh seperti ini. Wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kita mulai dari potongan yang pertama. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dibaca 2 kali. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Nah, baru kita masuk ke ayat yang ketiga. Yang ketiga bunyinya adalah kitabum marqum. Kita baca 5 kali. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Nah, kepada Ananda silakan baca sebanyak 5 kali dengan melihat, kemudian setelah itu baca dengan tanpa melihat sebanyak 5 kali. Nah, ketika sudah dibaca, maka diulang kembali dari potongan yang pertama. Contoh, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Dibaca 2 kali. Kalla inna kitabal Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Oke. Tayyib. Untuk ayat berikutnya, maka pada ayat-ayat berikutnya tahapan metode menghafalnya, yakni pertama kita baca sebanyak 5 kali atau 7 kali dengan cara melihat mushafnya. Kemudian yang kedua, kita baca atau kita hafal dengan cara tidak melihat kepada mushafnya. Kalaupun lupa, boleh melihat sebentar kepada mushafnya. Sebentar-sebentar boleh melihat kepada mushafnya. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan takrir, di mana Ananda sebelum masuk ayat berikutnya diulang kembali ayat yang sebelumnya. Kalau pada ayat sebelumnya ada 3 ayat, maka dibaca 3 ayat itu, kemudian baru masuk ke ayat yang keempat. Maka kita masuk kepada membaca atau menghafal pada ayat yang berikutnya dengan metode yang sama, yakni bin nadhar, bila nadhar, dan takrir. Semoga Anda bisa memahami pola-pola atau proses demi proses ini ketika menghafal ayat berikutnya. Karena pada tahapan berikutnya Ananda
mesti menghafalkan dari ayat 7 sampai ke ayat ke-13. Nah, setiap ayatnya itu lalui dengan membaca dengan metode bin nazar, bila nazar, dan takrir. Yakni dengan melihat, tanpa melihat, dibaca sebanyak 7 kali bahkan lebih. Kemudian takrir. Apa itu takrir? Kami ulang kembali. Takrir adalah ananda membaca potongan-potongan ayat sebelumnya sebanyak 2 bahkan sampai 3 kali. Dan baru masuk ke ayat berikutnya. Untuk menguatkan hafalannya, maka pada metode takrir Anda wajib mengulang sebanyak 2 bahkan sampai 3 kali. Semoga dengan penjelasan ini Anda bisa memudahkan dalam menghafal ayat 7 sampai ayat ke-13 pada surah Al-Mutaffifin. Itu saja dari kami. Syukran. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.